Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabatku semuanya dimanapun Anda berada, khususnya klien jamaah majelis taklim. Hari ini atau sore ini saya di Warkop 09 ya, bersama teman-teman lagi ngopi, ingin sedikit berbagi harapan suami terhadap para istri. Selama ini yang banyak curhat dengan saya, ibu-ibu ini banyak menyalahkan suami terus. Coba tolong dengarkan apa sih keinginan suami ini terhadap para istri ini, biar informasi berimbang. Saya ingin sapa dulu satu-satu, hadir bersama Mas Niko. Apa kabar Mas Niko? Kemudian Mas Yuda, apa kabar? Kemudian Mas Jendri. Oke, nah biasa ya, tiga-tiga. Jadi tema kita begini, Bapak Ibu, khususnya mama ya, banyak istri selalu banyak menuntut kepada suami. Suami kurang inilah, kurang itulah, segala macam. Nah, saatnya ibu-ibu mendengarkan keluhan apa sih yang dimauinya oleh suami itu kepada para istri. Mas Niko, Mas Yuda, dan Mas Jendri ya. Jadi nanti kita ingin ngobrol saja, santai saja. Intinya begini, istri dimanapun ada yang menyebutnya materialistis, sehingga setiap hari kadang-kadang ketika kita banyak duit muka senyum, tapi ketika tidak ada uang dia susah mau senyum. Tapi kadang-kadang istri tak paham, suami ini juga kemampuan terbatas, rezekinya terbatas. Kadang-kadang istri ini ya seperti besar pasak daripada dia. Mestinya istri yang baik ya, dia membelanjakan sesuatu sesuai dengan kemampuan keuangan suami. Jadi bukan kemauan dia. Coba saya ingin Mas Niko dulu. Tetapi ini untuk umum ya, bukan untuk istri kita masing-masing. Untuk umum ini tidak ada kaitan pribadi ini ceritanya ya. Jadi ngomong bebas saja. Jadi kalau Mas Niko, harapan kita kepada istri tentang pengaturan keuangan itu bagaimana Mas Niko? Kalau harapan saya sih Pak, ya yang paling dasar itu ya istri menerima dari suami sekarang seberapa hari. Jadi maunya suami, maunya Mas Niko, istri itu menerima penghasilan suami berapa bulan ya, tapi bukan dalam arti bahwasanya istri saya mengeluh. Tidak, karena pada saat ini istri saya itu adalah orang yang paling menerima penghasilan saya. Kalau dia nggak menerima, mungkin dia sudah pergi istri saya. Artinya kalau tak menerima dan minggat ya? Dari minggat ya. Itu, coba Mas Yuda, mana Mas? Kalau saya sejak dari awal ini sudah terbuka pada diri saya termasuk masalah penghasilan, dan yang paling penting adalah mengenai jumlah pengeluaran. Jumlah pengeluaran. Jadi sebenarnya jelas bisa mengukur berapa penghasilan kita, berapa pengeluaran kita, apalagi sudah meningkat. Dan yang paling penting adalah komitmen untuk menabung. Berapa pun itu. Jadi harus menabung maunya. Kalau bagi kami, pengalaman kami sudah komitmen. Sudah komitmen. Harus dari berapa pun. Jadi tak penting berapa jumlah ya? Jumlah penting juga. Karena jumlah yang itu menentukan pengeluaran. Iya. Nah, tapi pengeluaran juga harus disesuaikan dengan jumlah yang ada. Coba kalau Mas Jendri, kira-kira bagaimana harapan Mas Jendri kepada para istri lah tentang keuangan suami? Monggo. Terima kasih. Gimana? Keuangan ini sangat penting dalam rumah tangga. Iya. Jadi artinya kalau salah tas daripada rumah tangga kita ini pasti nanti akan terjadi bentrok atau bagaimana dengan karena harapan saya kalau sama istri selalu
selama ini atau mungkin selama pandemi ini memang agak apa ya, karena penghasilan itu kan kalau kita sebagai pekerja, penghasilan kita itu udah tetap hanya begitu saja. Nah, berbeda ini mungkin pengalaman berbeda dengan mungkin kalau sebelumnya status status pekerjaan orang ini kan berbeda-beda Pak. Iya. Kalau macam kita pegawai swasta lah istilahnya. Nah, masalah gaji ini dia udah tahu nih pokoknya berapa. Iya. Umpamanya nih UMK, ya dia udah tahu nih UMK-nya ada lagi yang. Nah, harapan saya dengan keadaan yang seperti ini sekarang pandemi atau apa, ya istri yang harus pandai-pandai lah istilahnya untuk mengatur keuangannya. Ya. Karena nanti di istri di kita berumah tangga ini yang paling besar itu sebenarnya apa? Pengeluaran yang tidak terduga. Jadi istri harus bisa. Oke. Oke, artinya menurut ketiganya istri harus bijak berapapun pengeluaran itu disesuaikan dengan kemampuan suami. Oke, banyak laki-laki mengeluh istri ini banyak juga yang ternyata suka mencuri uang suami. Maka tidak heran itu duit suami hilang aja di rumah. Ada suami ini saking takutnya istri waktu dicuri istri disimpan di rak buku ada duit, di atas lemari ada duit, kadang lupa duit itu sampai dimakan rayap. Kira-kira Mas Niko, kalau istri suka ngambil duit suami itu, makanya ada istilah kan, istri yang pintar itu adalah yang pandai cari uang. Makanya suami tak bisa nyimpan uang. Kira-kira kalau menurut Mas Niko, setuju nggak tuh istri suka ngambil uang suami? Berhubung pertanyaan ini agak berat nih. Iya. Jadi boleh diserahkan ke lebih tua. Coba Mas Yuna lah, yang ustadz juga ini. Coba Mas Yuna, gimana kira-kira? Jadi itu kan bahasa yang digunakan Ustadz Mario Mencuri itu kan bahasa pasaran umum lah. Iya. Saya agak terhalus ya istilahnya mengambil tanpa izin. Mengambil tanpa izin. Sama aja tuh. Lebih halus. Ganti namanya Ustaz. Pak, gimana menurut Mas Yuda? Kalau menurut saya dibuat aja kesepakatan komersial dari awal. Ya kita itu suami itu butuh uang saku lah, macam mana kita menjatah. Iya. Kan begitu. Kalau saya pribadi, kalau sudah terbuka berapa penghasilannya, tidak sama seperti ya udah sekian penghasilannya bilang. Untuk jatah habis ya, karena aku butuh butuh bensin kan, butuh ngopi ini. Ya sudah, sisanya kita pasarkan aja. Tetapi komitmen tapi tetap harus nabung, pengeluaran diatur. Apalagi masa pandemi ini perlu kita rutinkan, ada pos-pos yang bisa kita kurangi nggak perlu. Iya. Sesuaikan kemampuannya. Ya harus tahu. Cuman harus nabung. Ini kan kalau duit ada sisa. Harus dipaksa lah. Boleh lah ya. Kalau listrik penuh enggak terus macam mana kok? Betul. Iya. Saya punya pengalaman. Iya. Kami sudah punya komitmen. Iya. Berapapun tidak, saya mengatakan ini tidak secara khusus mengenai jumlah nominal, Iya. tapi adalah semangat atau keinginan dan harus nominal bisa menyesuaikan. Harus katakanlah harus Tuhan 50 terus pakai 50 ribu, Iya. 100 ribu pokoknya harus ada. Penting ada. Itu prinsip kami. Artinya sedikit banyaknya harus ada. Harus ada. Karena namanya hidup itu banyak hal yang tidak bisa kita perkirakan. Ya, betul. Ada sebagian besar. Sakit misalnya kan. Betul. Oke, artinya menurut Mas Yuda harus komitmen sehingga tidak terjadi bukan mencuri ya, mengambil tanpa izin. Iya. Mas Hendri, setuju gak istri ngambil duit suami? juga. Iya. Karena kadang-kadang juga ada pengalaman seperti
Iya, iya. Tapi dia tak banyak pengikut. Iya. Dikit aja, paling 10.000. Oh, iya. 10.000, tapi banyak. Iya, iya, iya. Udah kita siapin duit 10.000 untuk beli bensin, kita udah nyampe pom bensin, duit nggak ada. Makanya sama orang tua. Tapi tanpa izin ya Bang. Tanpa izin. Ya betul, agak susah juga jawab. Iya. Ah. Jadi sebenarnya begini tentang keuangan itu ya, dalam hukum agama, istri boleh mencuri uang suami dalam hal kewajiban suami. Misalnya nak bayar listrik besok 300.000, itu kan kewajiban suami. Nah, suami belum beri uang, padahal listrik itu nak dibayar besok harus dibayar. Ada di dompet suami misalnya duit 500.000. Nah, ambil saja oleh istri itu katakanlah 350.000, boleh dicuri ya. Nah, setelah dibayarkan listrik katakanlah bayarnya 300.000, ojek 30.000, begitu pulang nanti langsung beritahu, Bang, duitnya sudah aku kembalikan 300.000 nih, uangnya untuk bayar listrik. Itu persoalan ini butuhnya 300.000, 1 juta pun lesap juga. Nah, itu yang tak betul di situ. Oke, ini masalah keuangan ya. Berikutnya, kan ada tipe istri ini tipe apa ya? Suka kredit, ngasih kredit aja. Ada karpet lewat kredit, ada TV lewat kredit, ada baju kredit semua. Nah, cuman kalau kredit untuk kepentingan keluarga tak masalah. Itu kadang hanya untuk kemewahan aja. Mungkin mentang-mentang ada serba 8.000, semua dibeli, semua digunakan pun tidak di rumah. Nah, ada hal yang unik sebenarnya pengaturan keuangan. Kadang-kadang yang cari duit laki-laki, gitu. Tapi yang belanja dia, beli barang dia. Makanya kalau kita pulang, tapi ini tak semuanya ya. Kadang-kadang kalau lemari itu ada 10 kotak, paling punya suami yang 1 kotak di pojok. Sisanya punya istri semua. Apakah boleh? Sebetulnya boleh kalau suami setuju. Kira-kira untuk Mas Niko, Mas Yuda dan Mas Devi, ya kan? Ketika istri uang dari suami tapi membelanjakan suka-suka dia tanpa izin suami terlebih dahulu, kalau ada komitmen sebenarnya tak ada masalah. Gimana menurut Mas Niko? Tapi yang dibeli itu halal ya, tak izin kita, artinya tidak kompromi dengan kita. Gimana kira-kira? Kalau yang ini agak ringan. Agak ringan. Kemungkinan saya juga karena Ya. begini Pak. Ya. Saya dalam rumah tangga kalau mengenai urusan kredit, yang pertama istri adalah teman saya. Terus saya itu backgroundnya adalah mantan kreditur. Oh, mantan kreditur. Oh, itu pula ya. Nah, Terus saya juga pernah jadi surveyor, saya juga pernah jadi kolektor. Terus saya selalu berbicara selayaknya teman dengan istri saya bahwasanya mengenai perkreditan itu gimana. Saya memang benar-benar sosialisasi saya melarang karena tidak bisa dipungkiri kebanyakan wanita memang suka dengan kredit. Jadi saya benar-benar sosialisasi kepada saya kredit itu begini loh, begini. Sehingga dia dan mengetahui dan dia terbuka pikirnya sendiri untuk melakukan kredit. Jadi dia bisa pada saat dia ada kita, dia bisa mengambil sikap untuk menolak sendiri. Karena pada dasarnya kalau kita mengawasi 24 jam agar si istri tidak kredit, tidak bisa. Ya, ya. Makanya saya menempuh jalan, saya konsultasi, berbicara selayaknya teman dengan istri saya mengenai apa sih itu kredit, sampai di mana, resikonya di mana semua. Jadi saya buka lebar, saya kasih contohnya ini loh. Oke, jadi kredit itu memang jadi masalah tersendiri ya. Banyak rumah tangga hancur berantakan gara-gara kreditan, akhirnya terjebak dengan rentenir. Banyak sekali berantakan. Menurut Mas Yuda, gimana Mas? Istri yang suka kredit, kira-kira? Sekali lagi, kita bisa terlepas yang namanya sebuah kesepakatan. Yang pertama, ada suatu hal itu yang sifatnya penting dan besar. Ini nggak bisa ditolak lagi. Ya kalau memang terkait masalah kredit ya gimana lagi.
penting mendesak. Ada yang tidak mendesak tapi penting. Contoh apa itu? Tidak mendesak tapi penting itu agak susah juga bahasanya. Tidak penting, ya kan? Bisa dalam hal tertentu ya. Memang ini kalau saya contohkan apa namanya, ya mungkin sekarang ya. Ini HP ini bisa penting, tapi tidak mendesak sebetulnya. Ya, penting tapi tidak mendesak. Ada komunikasi. Komunikasi ya. Karena sudah zaman yang harus kita antisipasi itu adalah tidak penting dan tidak mendesak. Kalau gue tidak usah. Oke, Mas. Yang penting baru boleh kredit. Kalau tidak penting jangan. Maksudnya, oke, karena dalam Islam sendiri utang itu boleh tapi kondisi darurat, yang itu yang halal. Mas Jendri terhadap istri yang suka kredit, gimana tanggapan? Kalau dari saya, kalau yang istri tapi agak jarang juga Pak. Jadi saya tidak suka juga tapi selama ini kalau untuk saya sendiri pribadi ya, kalau ada apa-apa tuh yang komunikasinya komunikasi baik. Contohnya mungkin di pagi anak udah jatuh, udah apa. Pokoknya kita komunikasi baik, penggunaannya itu memang memang perlu. Saya anggap perlu lah, saya anggap itu karena untuk sekarang ya paling-paling juga saya contohkan di handphone itu sekarang sudah ini artinya masuk jadi kalau dia ya tapi untuk saya sendiri kalau yang lain-lain sih Oke, sekarang ada ungkapan umum di kalangan wanita. Ini umum ini. Saya bertanya kepada yang bertiga ini nanti, setuju tidak? Kata istri, uang istri, uang istri, uang suami, uang istri. Maksudnya suami hanya punya kolor aja gitu. iya Mas Niko, coba tanggapi Pak. Betul tak itu bini ngomong itu? Kebetulan tadi pagi baru diungkapkan ya. Jadi setuju tak tuh? Jadi Pak begini Pak, Iya, iya. kalau istri menganggap uang kita adalah uang istri, kalau saya pribadi boleh. Boleh. Tetapi selama kalau itu dia berani melakukan itu, dia berani mempertanggungjawabkan keuangan. Oh, gitu. Kalau dia udah menganggap uang kita adalah uang istri, berarti gejolak yang ada di rumah tangga mengenai keuangan dia bertanggung jawab. Tetapi selama ini kita menerapkan bahwasannya uang dia, uang saya. Tetap kita membangun komunikasi. Misalnya sektor keuangan dia kurang, perlu kita backup, kita backup. Keuangan kita kurang, perlu dia backup, kita backup. Terus kalau seandainya saya serahkan, misalnya anggapan uang saya itu uang dia, berarti saya menyerahkan. Iya. Nah, berarti gejolak yang ada di rumah tangga mengenai keuangan dia harus berani mempersiapkan. Dan dalam komunikasi kami itu yang Oke. Nah, minumnya mana? Oke, Mas Yuda, mana kira-kira tanggap uang istri, uang suami, pokoknya kita punya kolor aja gitu. Betul juga. Itu ada di ucapan istri saya. Ya. Tapi begini tuh. Iya. Kok dia bilang aja iya lah gitu. Iya. Kan gitu. Cuman kita kan juga bilang gini, ya tak apa-apa lah. Cuman aku juga perlu tahu berapa ada kau simpan, semuanya harus tahu juga. Ya, kita sama yang ada pelaporan keuangan lah. Iya. Mas Jendri. kalau dari saya sih kayaknya saya nggak setuju. Uangnya kan udah dikasih. Nah, sementara kita ngambil sisa yang kita kasih ke dia aja di ibumu, di dapatmu, di listrik, air, apa semua. Nah, kita saya setuju untuk kebutuhan depan dengan istilahnya biar mencapai kebutuhan depan untuk transportasi. Oke. Jadi sebenarnya ini untuk ibu-ibu ya. Jadi ketika yang beranggapan seperti itu ya tolong otak yang konslet itu diperbaiki dulu. Ya. Salah. Yang betul itu ya. Yang betul itu ya uang suami ada hak untuk istri. Karena suami tanggung jawabnya 4 wanita, istrinya,
anak perempuannya, saudara perempuannya, ibunya. Karena istri hanya salah satu hak, laki-laki pun ketika ngirim duit dengan orang tua tidak harus minta izin istri. Tapi kalau memberitahu itu lebih bagus. Uang istri tentu adalah harta bersama. Ya oke lah, karena di Indonesia patokannya adalah Undang-Undang Republik Indonesia, terutama dalam hal perkawinan. Semua uang mau perempuan yang bekerja maupun laki-laki yang bekerja itu adalah harta bersama. Jadi ibu-ibu misalnya nih, yang bekerja istri, suami nganggur 100%, tetap harta istri itu harta bersama. Begitu juga sebaliknya. Oke, sekarang begini, saya ingin ke masalah keuangan kita bicara lebih lanjut lah. Nanti kita cari tema yang lebih pas. Sekarang masalah HP. Zaman orang tua kita dulu, rumah ini lebar 5 kali 10 meter, tuntas dikerjakan sendirian. Masak tidak pakai rice cooker, pakai kayu. Untuk masak 2 jam itu tuntas. Ya, tapi untuk saat ini rumah hanya 6 kali 5 meter pun nyapu pun tak tuntas-tuntas. Masak pun cuma 15 menit tuh. Salah satu penyebabnya adalah HP, Facebook itu. Ini bukannya setrika, ada barang setrikaan, misalnya kan bukan setrika, malah dipoto dimasukkan Facebook. Masuk pula Facebook. Itulah kerja mama sekarang. Nah sekarang begini, Mas Niko, Mas Yuda, dan Mas Jenny, terlalu banyak tugas istri ini terbengkalai, berantakan. Suami tak terurus, maka wajar kita lebih suka nongkrong di kedai kopi kan daripada balik nengok muka bini pun sudahlah, kadang-kadang pusing kita. Sekarang saya ingin mohon tanggapannya, mohon ya pencerahan lah kepada Pak Mak nih yang terlalu banyak selfie, sedikit-sedikit foto, sedikit-sedikit foto rumah tangga sehingga tidak tuntas pekerjaannya karena ketergantungan dengan Facebook atau HP. Dari Mas Niko, kira-kira gimana kalau ada para istri seperti ini? Jadi kebetulan saya yakin dari kita bertiga nggak ada yang istrinya suka selfie. Terus tetapi nggak bisa kita pungkiri, tetap handphone dipegang. Nah, tetapi kalau mungkin penggunaannya tidak karena selfie. Contoh nih kalau misalnya dia berarti rumah tangga saya, istri saya memang menggunakan handphone, tapi kebetulan tadi komunikasi tadi Pak. Jadi saya sosialisasikan ke beliau, gunakan handphone ini bisa melakukan uang. Jadi di perumahan itu ada namanya grup jual beli. Nah, terus dia juga dagang online. Memang itu saya bukakan pintu karena salah satu penambah pundi-pundi penghasilan rumah tangga. Tetapi nggak saya pikirin karena dia megang itu, dia sekali kan sulit ke drakor atau sulit ke Facebook. Tapi karena saya sudah memberi lampu hijau itu dan sejauh ini tidak berdampak banget negatif. Ada dalam batas-batas tertentu. Ada Mas Yuda, gimana menanggapi mak-mak yang suka selfie? Ya, yang sih dalam beberapa hal dia punya hak profilnya sendiri. Itu pasti. Tapi juga tetap ada ragu-ragunya, apalagi sekarang misalnya sosial media, HP, banyak yang tidak masalah. Ya, sekali lagi kita kebetulan juga ini ya. Sama-sama paham lah masalah kebutuhan handphone atau dengan performance. Sekarang ini kebetulan nggak ada aneh-aneh sih. Aman-aman ya. Aman-aman saja sih. Cuman kemudian kita juga berprinsip di zaman sekarang ini kita punya kewajiban terhadap masalah tugas. Kita punya komitmen sepanjang tugas kewajiban rumah dan kewajiban bersama rumah sudah dilaksanakan, waktu-waktu diserahkan. Jangan sampai yang wajib berkaitan masalah rumah tertinggal. Dan yang paling penting adalah masalah hubungan keluarga. Karena selama ini kita tersita dengan pengelolaan itu
itu yang menjadi komitmen kami. Bahkan kami itu satu hari program dulu ini udah apa? Satu setuju Pak. Iya. Kalau harus diatur memang. Oke. Mas Jendri, mana Mas? Lihat wanita yang suka selfie, kira-kira gimana? Kalau menurut saya sebenarnya memang nggak bagus nih kalau yang yang suka, karena di kami di saya sendiri mungkin sama kayak lu, karena dia meletakkan fungsinya Bisnis, ya. itu bisnis untuk menambah penghasilan dia lah selain dari penghasilan saya nanti. Nah kalau itu yang suka seperti itu ya bukan saya sih ya jangan, karena kan banyak juga bukan sama Iya. banyak juga sama. Kalau di saya sendiri satu aja dia di saat saya pulang bekerja saya nampak itu yang lain perantakan. Saya punya cara untuk apa namanya untuk supaya dia itu menghargai saya pulang gitu. Saya ambil satu, saya sambung. Jangan. Oh iya. Itu triknya. Bukan sapu dipukulkan pada dia. Kalau saya gitu sih. Artinya sindir lah ya. Oke. Jadi kalau untuk bisnis online, nah, yang menjadi masalah itu kan banyak juga. Oke, terakhir kita temanya singkat ya. Jadi bisa sambung lagi. Gini ya. Laki-laki ini kan di dalam aturan agama dibolehkan menikah wanita maksimal 4. Tapi maksimal ya. Artinya kalau mau 5 tidak boleh. Undang-undang pun membolehkan. Kebetulan bertiga ini kan orang swasta. Iya. Kalau seperti saya PNS agak repot lah. Peluang itu berat. Pertama izin atasan, izin istri. Dan baik kita andaikan poligami pun istri tak mengizinkan kan jalannya bisa melalui jalur pengadilan. Dan kebetulan di Batam ini kan peluang sangat banyak. Banyak wanita-wanita tua yang belum mendapatkan jodoh. Para janda itu di pengadilan agama tahun kemarin yang putus itu ada 2.200. Jadi dalam 1 tahun ada janda 2.200. Kalau 10 tahun berapa itu? Coba saya ingin tanya Mas Niko, Mas Yuda, ya, ada nggak kira-kira berniat baik? Kan kalau niat boleh aja Mas. Ya kalau untuk dilanjutkan tidak itu soal kedua. Pada Mas Niko nih, ada nggak niatan walaupun terbesit dalam hati? Ya kata orang Minang tambo cie. Jadi begini Pak Ustadz. Iya. Yang jujur ya. Iya. Jujur, ya. Saya menghargai yang lebih dewasa Pak Ustadz. Saya harapkan yang dewasa dipersilakan. Iya. Mas Yuda, gimana Pak? Pertanyaannya langsung saja, langsung juga kan? Lebih aman juga. Gimana Mas Yuda? Ada nggak keinginan sunah Rasul? Sampai saat ini belum. Oh, betul. Oh, belum. Kira-kira kalau Mas Jendri? Oh, mau. Kan Bapak tadi nanya nih, ada nggak kira-kira? Ada. Cuman kadang niat itu dikalahkan sama hati juga yang dikalahkan. Penalsuan kompromi sendiri. Tapi yang jelasnya Bapak tadi tanya niat ada. Tapi nggak tahu Pak. Berarti Bapak sehat. Alhamdulillah. Kita nggak sadar. Iya. Tapi nggak tahu Pak. Ya. Itu sih. Oke, Bapak Ibu yang berbahagia, ini sekedar obrolan warung kopi 09. Ya. Saya simpulkan 3 saja ya. Yang pertama, bahwa dalam hal pengaturan keuangan, istri diminta komitmen belanjalah sesuai dengan kemampuan keuangan masing-masing. Silahkan, karena memang tidak ada negara mengatur langsung keuangan negara dan juga agama tidak mengatur langsung, tapi yang pasti dalam rumah tangga kepala keluarga adalah suami. Baik dalam ketentuan negara, coba kita lihat kakak kita masing-masing. Kakak itu adalah laki-laki, tidak ada kakak itu kepala keluarga itu di tangan wanita. Apa maksudnya?
negara memerintahkan keuangan rumah tangga pun yang menentukan laki-laki. Dalam hukum agama juga rijalu qawwamuna 'alan nisa, laki-laki adalah pemimpin wanita, pemimpin keluarga. Artinya apa? Mau negara maupun agama menempatkan kekuasaan dalam keluarga itu adalah di tangan suami. Satu. Yang kedua, istri. Tadi saya tanya, coba dengan teman-teman ini, bolehkah mencuri uang suami? Mereka rata-rata mengatakan walaupun dengan bahasa yang halus, itu tidak boleh kecuali dalam batas kewajiban komitmen itu saja. Artinya bukan posisi mencuri ya, tetapi posisi dalam hal berbagi. Ya, kalau misalnya uang mungkin belum diberikan, diambil duluan. Ini bukan mencuri ya. Tapi saya kira alangkah baiknya minimal kalaupun toh dari dosa yang kecil saja. Apa itu kecil? Seperti kita dulu masih sekolah, pulang sekolah, menghantam mangga orang, gugur 5 mangga itu setelah dimakan besoknya lapor kepada pemilik kebun mangga itu. Oke, kemarin mangganya saya ambil. Begitu juga ibu-ibu. Harapan saya kalau sudah ngambil uang suami, hakikatnya sebenarnya tidak boleh ya. Bukan berarti ketika suami diam ikhlas, tidak baik, besoknya ngomong supaya suami itu tidak menuduh kemana-mana. Saya yakinlah ketika istri jujur, suami juga tidak akan marah. Ya. Kemudian yang ketiga, tentu untuk ibu-ibu ketahui, hampir semua laki-laki itu berkeinginan untuk menikah lagi. Persoalannya apakah niat itu dilanjutkan atau tidak? Biasanya ukurannya 2, tergantung kemampuan dan keberanian. Ada yang mampu tetapi tidak berani, ada yang berani tetapi tidak mampu. Nah yang 3 ini yang mana? Itu pasti ada juga yang berani, kita ngomong-ngomong juga. Karena untuk ibu-ibu ketahui, tipe laki-laki ini kan ada yang istiqomah, ada yang istiqamah. Kalau istiqomah dia bagus, semuanya di luar di dalam. Tapi kalau istiqamah itu ikatan suami takut istri kalau di rumah. Jadi kalau di rumah suami itu macam ayam kena sembelih. Di luar ya Allah macam ABG 12 tahun. Mudah-mudahan yang bertiga kami berempat ini istiqomah. Amin Allahumma amin. Bapak Ibu, sahabatku semua di mana, mudah-mudahan bincang ada manfaatnya. Mari kita tutup salam bersama-sama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.